Safira nih guys, sungguh sangat khawatir banget nih guys, apalagi setelah dia tahu tadi nih guys, yang celaka itu memang untung saja Dania yang telah menyelamatkan suaminya, sehingga di situ suaminya baik-baik saja. Safira tidak akan tahu bagaimana dia akan seperti itu loh guys, apalagi setelah dia menyaksikan tadi suaminya hampir ditabrak, makanya dia benar-benar sangat-sangat sedih banget. Dan dia tidak bisa kehilangan lagi suaminya setelah suaminya diculik, tadi suaminya hampir ditabrak, dan untung saja berkat Dania dia bisa selamat seperti itu. Makanya Safira benar-benar sangat terima kasih sekali atas kejadian akan hal itu nih guys. Nah di situ nih guys, dia ke kantor polisi bersama dengan Abian. Nah, tujuan mereka semua adalah Abian ini menjadi saksi di mana tempat waktu itu Julian terakhir kali itu dikurung, di mana dekatnya. Nah, di situ nih guys ya, sebelum menuju ke polisi nih guys, di situ Safira nih guys, ya tidak melihat gitu guys. Di atas dia itu ada seorang tukang ya. Di situ ada tukang nih guys yang ternyata itu ada balok kayu yang mau menjatuhi dia nih guys. Dan di situ ya guys ya, suaminya Julian mau melindungi dia, mau menolong dia. Ternyata Julian malah justru dia jatuh nih guys, sehingga dia tidak bisa menolong. Dan untung saja di situ ada Abian. Abian sangat sigap sekali nih guys menolong Safira. Untung saja Safira aman berkat Abian, sehingga Abian ini bisa menyelamatkan dia dan Safira tidak terkena balok kayu seperti itu nih guys. Dan di situ muncullah polisi nih guys, supaya mengingatkan para tukang di situ nih guys, supaya tidak menjatuhkan balok dengan sengaja. Apalagi di situ kan banyak orang yang lewat, dia kan di bawah, sehingga harus hati-hati tukang yang memasang balok kayu tersebut. Makanya di situ polisi minta kepada para tukang itu untuk lebih berhati-hati lagi dalam bekerja. Dan di situ Pak Polisi minta maaf kepada Safira juga dengan suaminya Julian seperti itu. Nah di situ nih guys ya, Julian bersama dengan Abian yaitu pengen melaporkan kejadian pasca penculikan itu. Namun sebelumnya polisi itu nih guys minta maaf terlebih dahulu ya atas kejadian tadi yang menimpa Safira. Untung saja Safira selamat berkat Abian. Kalau tidak bagaimana? Apalagi balok kayu tadi itu kalau mengenai orang itu pasti akan sangat sakit sekali seperti itu nih guys. Namun untungnya Abian ini bisa menolong Safira seperti itu. Maka dari itu polisi benar-benar minta maaf akan kejadian akan hal itu. Dan kemudian Julian beserta Abian mengiyakan saja dan memaafkan, karena memang kejadian seperti itu memang tidak terduga. Nah setelah itu nih guys, Abian mengungkapkan, karena setelah dia ditanya oleh polisi di mana tempat terakhir kali dia itu ya menemukan Julian pas waktu dia diculik seperti itu loh guys. Dan apakah dia tahu di mana tempat dia itu diculik seperti itu ya, makanya di situ dimintailah keterangan tuh ya kan Abian itu. Dan Abian ini mengungkapkan memang dia pada waktu itu melewati jalan perkampungan perumahan di situ. Memang pada waktu itu memang kondisinya sangat gelap gulita, dan pada malam hari di saat memang ada penutupan jalan sehingga dia harus melewati perkampungan perumahan seperti itu, ditambah di situ dekat hutan-hutan. Dan dia menyampaikan kepada para polisi kondisinya pada waktu itu malam hari. Di samping itu juga para penculiknya memakai ya topeng, memakai alat penutup seperti itu sehingga tidak diketahui wajahnya. Memang di situ dia tahu tempatnya namun tidak tahu siapa yang menculiknya seperti itu loh guys. Nah sementara ya kan, sementara Rafael ini nih guys yang habis membeli buah mangga muda nih guys, dia meminta kepada ya Biasi nih guys untuk segera menyiapkan makanan tersebut nih guys. Namun menurut Biasi ini kan terlalu muda banget ya mangganya seperti itu. Apakah rasanya nanti tidak asam seperti itu? Bagaimana kalau misalkan Biasi ini nih guys ya membelikan ya makanan mangga, buah mangga yang matang seperti itu. Namun menurut Rafael itu tidak perlu, justru dia suka dengan mangga. Dia pengen makan mangga yang asam, yang masih muda seperti itu. Makanya tolong disiapkan mangganya untuk segera dikupas seperti itu. Nah ini ada yang aneh nih kepada Biasih nih. Kemudian di situ ada mamanya Rafael, Mama Lestari nih guys. Dan di situ kemudian Bibi Asih ini mengungkapkan kepada mamanya bahwa Dan Rafael itu minta disiapkan mangga muda, dan dia baru saja membeli mangga muda. Ini mangganya masih muda banget loh seperti itu.
Nah, makanya Biasi ini aneh. Kemudian mamanya juga berpikiran seperti itu. Kok bisa ya dia suka mangga muda? Padahal nggak biasanya loh dia suka mangga muda. Nah, kemudian keduanya juga berpikiran hal yang aneh. Bukankah ada yang mangga matang? Kenapa harus Rafael itu sukanya mangga muda? Nah, itu yang aneh nih guys. Ada apa nih kira-kira seperti itu nih guys? Kemudian mamanya ini berpikir nih, karena anaknya Rafael itu aneh, apakah dia lagi ngidam? Kayak orang ngidam aja. Oh iya, kemudian dia berpikir mungkin Mona lagi hamil seperti itu loh guys, karena kan ngidam itu situ nih guys suaminya. Mona sampai detik ini nih guys belum bisa mendapatkan ya bukti siapa sih yang telah menculik Julian selama ini. Apakah benar itu Yuda nih guys? Seperti itu nih guys. Bahkan dari anak buahnya Bonang sendiri itu pun juga belum mendapatkan bukti. Orang yang menjual HP-nya Julian kepada anak buahnya Bonang itu sendiri pun melarikan diri sehingga tidak bisa mengaku seperti itu nih guys. Dan sampai detik ini belum bisa tahu siapa orang yang telah menculik Julian. Namun Mona itu tetap ya berpikir bahwa Yuda itu adalah orang yang paling mungkin menculik Julian. Makanya sampai detik ini nih guys menyuruh anak buahnya Bonang untuk ya menyelidiki kasus ini dan jangan lupa untuk memata-matai Yuda karena dia yakin bahwa Yuda itu ada di balik semua ini. Makanya Mona itu berupaya sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan bukti siapa yang telah menculiknya. Nah, kemudian dia mendapatkan telepon ya dari Mama Lestari, di mana Mama Lestari itu meminta ya Mona itu untuk segera pulang ke rumahnya, di mana di situ Mama Lestari mau mengajak Mona untuk ke dokter kandungan untuk mengecek kandungannya nih guys. Nah, di situ nih guys ya, Mona itu bingung nih guys. Yang hamil siapa nih guys? Kenapa dia disuruh untuk bersama dengan Mama Lestari untuk ngecek kandungan? Kan dia nggak hamil seperti itu. Namun sesegera mungkin Mama Lestari minta ya Mona itu untuk segera pulang ke rumahnya. Seperti itu untuk bisa diajak ke dokter kandungan dan ngecek sendiri seperti itu. Karena Mama Lestari yakin bahwa Mona itu hamil. Dia yakin kok dengan idamnya anaknya Rafael membuktikan bahwa Mona itu hamil. Seperti itu nih guys. Namun Mona berpikir bahwa dia nggak hamil tuh karena dia nggak ngerasain apa-apa gitu loh ya. Nah sementara itu masih ada anak buahnya Bonang nih guys ya yang masih berada di situ. Nah kemudian dia segera disuruh untuk meluncur nih guys untuk memata-matai Yuda apakah benar Yuda berada di balik semua ini, bahwa Yuda itu memang yang telah menculik Julian. Untuk itu nih guys makanya anak buahnya itu segera mungkin ke sana menyelidiki kasus itu nih guys. Nah polisi nih guys telah menulis semua laporannya, mengetik semua laporannya ya terkait penculikannya Julian. Walaupun sampai detik ini masih belum ada yang tahu siapa yang menculiknya juga seperti itu nih guys. Namun berdasarkan laporan yang diberikan oleh Abian ya memang belum menguatkan siapapun yang menculik Julian itu memang belum ada yang tahu. Nah setelah bikin laporan nih guys, akhirnya mereka semua kembali nih guys pulang seperti itu nih guys. Nah sementara itu nih guys ada Safira dan juga suaminya Julian itu yang pengen ya guys ya ke rumah sakit untuk mencari tahu siapa sih suaminya Dania. Karena Safira pengen banget tahu siapa sih suaminya gitu loh. Karena kok kayaknya nggak mungkin punya suami. Nah makanya dia minta ke suaminya Julian untuk naik taksi saja, nggak usah bareng bersama dengan Abian. Seperti itu nih guys. Nah kemudian Abian itu datang nih guys. Dan di situ nih guys ya Abian dikasih tahu oleh Julian bahwasannya mau pisah saja. Kali ini Abian disuruh untuk pulang saja sementara Safira dan juga suaminya Julian mau ke rumah sakit untuk mencari tahu siapa sih suaminya Dania karena masih kepo, karena masih ingin tahu ya siapa sih yang menjadi suaminya. Nah kemudian di situ nih guys Abian tetap kekeh ingin mengantarkan mereka, makanya di situ Abian tetap mengantarkan ke rumah sakit nih guys. Nah sesampainya Mona di rumahnya Rafael, di situ Mama Lestari ya langsung ya meminta Mona ya untuk berangkat bareng seperti itu untuk mengecek kandungannya apakah Mona itu hamil atau tidak. Menurut Mona kan tidak ada tanda-tanda hamil. Nah maka dari itu menurut Mama Lestari harus dicek terlebih dahulu biar dokter yang akan tahu seperti itu. Nah sementara Romi ini guys bersama dengan istrinya nih guys berada di kebun buah naga ya guys, karena sesuai dengan ngidamnya istrinya
yang meminta suaminya Romi untuk ya memetik buah naga langsung seperti itu nih guys. Dengan keadaan dia pakai baju pink-pink dan ternyata di perkebunan itu banyak orang ya guys, seperti itu membuat dia itu malu. Makanya dia bilang ya kepada istrinya, kenapa nggak beli saja di depan, tadi kan sudah dikupaskan seperti itu. Namun istrinya nggak mau ya. Kemudian dia berusaha untuk memetik yang paling dekat saja di situ nih guys, dan memetik buah naganya yang itu nih guys. Namun yang dia petik itu ternyata kecil, makanya di situ istrinya ndak mau. Ya istrinya ndak mau kalau yang dipetikkan itu buahnya buah naga yang kecil. Istrinya itu maunya buah naganya yang gede, ya bulat seperti itu dan sisiknya jarang-jarang seperti itu nih guys. Makanya di situ istrinya ngomel-ngomel. Istrinya maunya ngetiknya di bagian sana. Di sana kan banyak buah naga seperti itu. Namun di situ ya suaminya ini bingung nih guys, apalagi dengan dia dengan pakaian berwarna pink-pink seperti itu nih guys, dia malu kan ya, apalagi mencari buah naga yang besar bulat seperti itu yang jarang sisiknya. Di samping itu ternyata banyak orang nih guys. Aduh nih guys, sehingga membuat dia itu nih guys ya dilihat oleh banyak orang-orang yang ternyata yang melihat dia itu para wanita seperti itu nih guys, dan para wanita ibu-ibu dan garis-garis itu menertawakan kenapa dia pakai baju pink-pink. Nah kemudian di situ nih guys ya Romi menjelaskan bahwa dia itu nih guys ya istrinya lagi ngidam pengen dia pakai baju pink-pink dan memetik buah naga langsung dari kebunnya seperti itu, dan mencari buah yang bulat bunder jarang sisiknya seperti itu. Nah kira-kira di mana ya, dia tanya tuh kepada para wanita seperti itu yang ada di situ nih guys. Nah kemudian di situ ada wanita nih guys yang memberikan buahnya, dan ternyata ketika dia lagi asik ngobrol dan bertanya-tanya, ternyata istrinya justru malah curiga bahwasannya di situ dia malah ngobrol dengan para gadis-gadis seperti itu, dengan para wanita. Dia malah keganjenan, makanya istrinya tidak suka seperti itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, sementara Romi ini nih guys ditunjukkan itu buah yang gede bulat untuk dia petik, ya kan, yang gede buah naganya seperti itu sesuai keinginan istrinya yang lagi ngidam. Namun istrinya ini kurang suka, Wulan kurang suka karena melihat Romi itu justru malah dikerumungi banyak wanita. Malah dia keganjenan seperti itu nih guys, membuat dia kurang suka. Ya walaupun sebenarnya Romi di situ yang tanya kepada para ibu-ibu, para wanita-wanita di situ bahwasanya ya kan buah naga yang bundar bulat gede itu di mana yang sisiknya jarang. Nah ditunjukkan itu. Nah setelah mendapatkan buah itu yang dia petik, dikasihkanlah tuh ke istrinya Wulan. Namun sayangnya setelah mendapatkan buah itu nih guys ya, Romi ini disuruh untuk gak usah nih ngapain dia membelikan buah, karena dia sudah tidak ingin lagi nih guys, karena dia cemburu. Dia nggak suka kalau misalkan Romi itu dekat dengan gadis, dengan para wanita tersebut. Nah makanya yaudah deh berikan saja tuh para ibu-ibu atau para wanita semuanya itu loh. Makanya dia jealous, dia cemburu nih guys ya. Nah sementara Romi itu bingung, sudah capek-capek dia datang ke perkebunan, malah ternyata istrinya ngomel-ngomel nggak jadi makan buah naganya, padahal sudah ada effort bagi dia untuk memetik buahnya, mencari langsung di perkebunan pula. Namun ternyata istrinya malah cemburu karena nggak suka ngelihat dia dikerubungi banyak wanita. Makanya suruh kasihkan aja tuh kepada para ibu-ibu. Nah karena dia nggak suka, sudah ditawarkan buah tersebut tetap nggak suka dia. Ya udah deh, karena dia nggak suka, pengennya disuruh untuk ngasih saja ke para wanita. Ya udah, cuman dia ngambek, dia kasih ya Wulan itu ngambek. Ya udah akhirnya dia mengiyakan dan mengasihkan buah tersebut kepada ibu-ibu nih guys. Justru malah buah tersebut diberikan kepada ibu-ibu membuat ya kan istrinya Wulan itu tambah ngambek, tambah nggak suka seperti itu. Ternyata kok beneran dikasihkan ke ibu-ibu, ke para wanita tersebut, benar-benar ganjen itu suaminya. Dia berpikir seperti itu nih guys. Akhirnya dia marahin suaminya. Dan di situ nih guys dia juga mendengar bahwa terima kasih Mas Romi, malah justru seperti itu nih guys. Mendengar itu semua membuat istrinya tambah cemburu nih guys. Namun di satu sisi nih guys, dia ngerasain bahwa istrinya kayaknya cemburu deh. Dia nggak suka bahwa para wanita tadi bilang makasih Mas Romi seperti itu. Nah kemudian di situ nih guys, sementara Safira bersama dengan Abian dan juga Julian ke rumah sakit untuk mencari tahu siapakah ayah dari Loli ataupun suami dari Dania itu.
Makanya sesampai di rumah sakit Mitra nih guys, dia harus mencari tahu nih guys, di mana keberadaannya saat ini Dania dirawat ya, agar dia bisa menemui suaminya Dania. Dia melihat di situ di lift, ternyata banyak orang nih guys, sehingga liftnya full. Dan Safira bersama suaminya akhirnya memutuskan untuk naik tangga saja, itu lebih baik supaya cepat sampai dan menemukan di mana keberadaannya Dania guys. Maka dari itu ya udah deh, Safira naik tangga bersama dengan suaminya. Namun di situ justru malah Dania itu keluar, baru saja keluar dari rumah sakit ya, naik lift di situ ya guys ya, turun dari lift tanpa disadari bahwa dia itu seharusnya kalau mau menunggu pasti ketemuan tuh dengan Dania dan juga Yuda guys. Nah kemudian Safira itu tanya kepada Satpam nih guys, di manakah Dania itu dirawat. Nah setelah dicek Satpam, ternyata Dania dirawat di ruang anggrek. Nah setelah dicek-cek lagi, Dania itu tadi baru saja ya pulang, karena dokter mengizinkan untuk pulang karena sudah tidak ada alasan lagi Dania itu dirawat karena keadaan dia sudah baik-baik saja seperti itu. Makanya Dania itu baru saja keluar dari rumah sakit bersama dengan suaminya. Nah, lagi-lagi nih guys, di situ membuat Safira bersama dengan suaminya Julian itu pengen tahu siapa sih suami yang dimaksud. Kok semua orang pada bilang suaminya Dania. Mona bersama dengan Mama Lestari memeriksakan kandungan Mona, apakah benar dia hamil. Dan dari hasil tes pack di situ nih guys, dokter menunjukkan bahwa ternyata di situ hasilnya yang menunjukkan bahwa di situ tes packnya menuju 2, yang artinya bahwa dia itu hamil. Dan setelah mendengar kabar bahwa dia dinyatakan hamil oleh dokter, tentu saja membuat dia sangat senang banget karena akhirnya dia bisa hamil anaknya Rafael. Apalagi tentu saja Mama Lestari sangat senang nih guys, karena ini yang paling ditunggu-tunggu, hamil anaknya Rafael. Makanya dia senang banget langsung memeluk Mona nih guys, karena saking happy-nya seperti itu. Karena dia benar-benar terima kasih nih, akhirnya juga dia hamil. Namun Mona di samping itu juga bingung nih guys, kok dia tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia itu hamil. Makanya dia tanya kepada dokter, kenapa bisa seperti itu. Nah kemudian dokter mengungkapkan bahwa ternyata tidak semua orang yang ngalamin gejala itu, apalagi kandungan dia yang masih baru terhitungnya seperti itu. Dan dokter juga tanya kapan dia itu terakhir haid, dan menurut Mona dia memang tidak teratur nih guys. Nah justru karena dia tidak teratur, makanya Mona itu tidak menyadari bahwa dia itu hamil. Dia tidak menyadari bahwa hamil. Namun di situ Mona senang banget nih guys bahwa dokter menyatakan dia itu hamil, dan setelah dicek di tes pack ternyata dia hamil. Nah di situ nih guys Mona akan senang banget nih guys. Bahkan di situ nih guys Mama Lestari juga tanya usia kandungannya berapa, dan menurut dokter ternyata 3 minggu. Nanti setelah 2 minggu lagi dia akan dites USG seperti itu nih guys, untuk ngecek lagi kandungannya bagaimana. Dan di situ nih guys ya, seneng banget bagi Mona karena bisa hamil anaknya Rafael. Akhirnya yang dinanti-nanti terjadi juga nih guys, bahwa dia akan jadi ibu. Ternyata anaknya itu adalah anak Rafael. Makanya dia happy banget, dia seneng banget mendengar kabar bahwa dia itu hamil. Dan memang inilah yang diinginkan oleh ya Mama Lestari seperti itu. Nah sementara itu nih guys ya, Romi yang melihat istrinya masih cemburu tadi bahwa Romi itu dekat dengan para wanita, nanti sampai di rumah pasti dia ngomel-ngomel lagi. Akhirnya di situ nih guys, Romi punya inisiatif nih, lebih baik dia mampir membeli sesuatu, apakah nasi tumpang, nasi pecel atau apa gitu kayak, supaya dia mencairkan suasana agar istrinya nggak marah-marah. Nah mendengar kabar dan tawaran mendapatkan sesuatu di situ nih guys ya, seneng banget Wulan. Akhirnya dia meminta untuk dibelikan berlian nih guys. Aduh, laki-laki membelikan berlian nih guys, dia kumat katanya seperti itu. Namun dia tidak punya pilihan lain daripada dia nanti ngebahasnya soal selingkuhan lagi, Dania lagi. Dia akhirnya dia mengiyakan untuk membelikan berlian gitu loh guys. Nah walaupun pada awalnya dia juga bingung nih guys, gimana lagi dan lagi, apakah dia harus menggesek kartu untuk membelikan berlian mahal untuk istrinya. Namun dia tidak punya pilihan. Akhirnya dia mengiyakan, dan akhirnya ya udah dia akan membelikan berlian seperti itu nih guys. Nah di situ istrinya senang banget nih guys, setelah dinyatakan bahwa dia akan membelikan kalung berlian buat istri tercintanya seperti itu.
Nah, gitu dong katanya Wulan seperti itu. Namun dengan catatan Wulan itu harus duduknya di depan bersama dengan Romi. Nah, karena dia nggak punya pilihan lain juga nih guys ya. Walaupun dia mual-mual kalau deket Romi, namun dia dibelikan kalung berlian ya udah akhirnya mengiyakan saja bahwa dia duduk dekat dengan suaminya seperti itu. Namun di situ justru malah ditutup tisu nih guys hidung dia nih guys supaya dia tidak mencium baunya suaminya karena dia mual-mual terus ketika dekat dengan Romi. Aneh seperti itu loh guys, dengan kondisi dia yang ditutup seperti itu nih guys, namun dia tidak bisa kalau tidak menutup hidung dia. Abia nih guys yang lagi menunggu mobil di mobil nih guys, justru malah dia mengetahui di depannya di situ nih guys ada Dania nih guys yang diantar pulang oleh suaminya dan juga Loli anaknya seperti itu nih guys, dan di depan dia sendiri dia menyaksikan bahwa di situ ada suaminya Dania. Nah, dia kaget tuh ya, dia berusaha nih guys, kayaknya dia punya inisiatif untuk menghampiri Dania seperti itu nih guys supaya dia tahu suaminya itu siapa seperti itu. Nah, kemudian dia hanya melihat nih guys, pada awalnya dia melihat nih guys, tiba-tiba ketika dia mau menghampiri dia ditelepon oleh gitu loh, ditelepon oleh Ariana, di mana Ariana itu sengaja menelpon dia nih guys karena nanti malam itu kan mau buka bersama bareng. Gimana nih? Apakah di situ Abian di situ sudah menyampaikan apakah dia lupa atau tidak dengan janjinya untuk makan malam bareng bersama dengan Ariana dan juga Julian bersama dengan istrinya Safira. Oh, tentu saja dia tidak lupa. Nah, di situ ditanya tuh di mana dia ya Abian ini bersama dengan Julian dan juga Safira di rumah sakit Mitra. Nah, karena kebetulan berada di rumah sakit Mitra bersama dengan Julian, nantinya Abian akan mengabarkan kepada Julian dan juga Safira untuk makan buka bareng nih guys, seperti itu. Nah, ternyata saat menelpon Abian di situ Ariana menghampiri, di depan dia ada Safira dan juga Julian. Kok mereka itu cepet-cepet mau pergi kemana seperti itu nih guys ya. Nah, sementara itu nih guys ya, di situ ada Dania bersama dengan Yuda yang mau pulang nih guys seperti itu. Nah, di depan Abian sendiri dia menyaksikan seperti itu. Nah, kemudian dia berusaha untuk menghampirinya. Ternyata Yuda itu sudah mau berangkat seperti itu. Di saat Abian mau menghampiri siapakah yang menjadi suaminya Dania itu nih guys. Ternyata tidak bisa karena di situ sudah pergi dia nih guys ya. Dan kemudian di situ nih guys Ariana menghampiri nih guys dan memanggil nama Safira dan juga Julian, kok tidak menyahut. Di situ Safira menyampaikan karena dia lagi mau mengejar Dania seperti itu, dimana Dania katanya sudah punya suami nih guys, makanya dia mencari tahu siapa suaminya. Nah, makanya di situ khawatir nih guys, dan di samping itu juga nih guys bahwa Ariana menyampaikan untuk nanti malam gimana, apakah ada kegiatan nih guys seperti itu. Nah, kemudian di situ ya Safira menyampaikan untuk nanti malam tidak ada kegiatan apa-apa. Makanya di situ Julian bersama dengan Safira diminta untuk makan malam bareng atau buber bareng, buka bersama bareng seperti itu. Nah, kemudian karena tidak ada kerepotan nanti malam, akhirnya Safira mengiyakan dan seperti itu nih guys, dan Ariana akan siap-siap untuk menyiapkan semua untuk berbuka nanti malam seperti itu nih guys. Dan atas tawaran tersebut Safira berterima kasih banget dan pastinya dia bisa, dan Ariana seneng dong karena ajakannya itu diterima untuk makan bareng bersama dengan Abian, Ariana, Julian bersama dengan Safira. Pastinya akan jadi momen indah buat mereka semua seperti itu. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Safira menyampaikan kepada suaminya Julian bahwa nanti akan makan malam bersama dengan Abian dan juga Ariana. Nah, di samping itu juga mereka lagi mencari di mana keberadaannya Dania, kok tidak ketemu seperti itu nih guys. Nah, di situ Abian menyampaikan tadi baru saja Dania itu pergi bersama dengan suaminya seperti itu. Nah, setelah mendapati tahu nih guys kabar dari Abian ternyata sudah pergi begitu nih guys ya. Apakah di situ suaminya itu orang yang dikenal Julian dan juga Safira, sampai mereka itu buru-buru seperti itu sehingga mereka nggak boleh tahu atau bagaimana, seperti itu nih guys yang ada di pikirannya Julian dan juga Safira. Karena kalaupun suaminya tidak ada yang tahu, nggak mungkin kan cepet-cepet atau seperti itu kan main kabur dari rumah sakit begitu saja, kok seakan-akan menghindar dari Safira dan juga Julian. Nah, itu yang ada di pikirannya Julian dan juga Safira. Makanya mereka itu tetap kepikiran dan pengen cari tahu siapa sih ya suaminya
ya suaminya Dania itu nih guys. Makanya ini masih menjadi teka-teki bagi mereka semua yang masih belum tahu siapakah suami dari Dania.